Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua bisa melakukan amaliyah Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita. Mereka yang melahirkan kita, mereka yang mengajari kita, mereka yang memberi makan kita, mereka yang memberi ilmu kepada kita. Dan banyak sekali jasa orang tua kepada kita. Makanya kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya untuk berbuat baik kepada orang tua kita sebagai balasan atas jasa-jasa orang tua kita. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36 yang kutipannya berbunyi, sembahlah Allah dan janganlah pernah menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Surat An-Nisa ayat 36. Dan Rasulullah pun memerintahkan kita umat Islam untuk berbuat baik kepada orang tua. Hadisnya Bukhari Muslim. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik di mata Allah? Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktu. Lalu apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dasar di atas, Allah dan Rasul sama-sama memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sudah bukan lagi anjuran, tapi sudah perintah, dan perintah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Ada satu kisah yang akan saya ceritakan di sini tentang seorang pemuda yang soleh yang mendapat kemuliaan dari Allah karena berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dilahirkan di Yaman. Beliau mempunyai kekurangan, kulitnya korengan. Dia sangat fakir. Ayahnya sudah meninggal. Dia mempunyai seorang ibu. Ibunya kedua kakinya lumpuh dan mata ibunya pun buta. Dia tidak punya sanak dan yang lainnya. Kesehariannya dia hanya mengembalakan domba. Paginya dia gunakan untuk mengembalakan domba, hasilnya dia pakai untuk membahagiakan orang tua. Kalau masih ada sisa, dia sedekahkan kepada tetangga. Saking berbaktinya kepada orang tua, setiap keinginan ibunya dia kabulkan. Cuman di satu malam, ibunya memanggil Uwais, bertanya kepada Uwais, umur ibu kayaknya tidak lama lagi.
ada satu keinginan yang belum tercapai, yaitu naik haji ke Makkah. Uwais pada saat itu termenung, bingung harus bagaimana, karena keadaannya yang fakir. Karena pada waktu itu kalau mau ke Mekah harus naik unta, perlengkapan harus banyak. Tapi kalau Uwais keadaannya yang fakir, boro-boro buat ke Mekah untuk kehidupan sehari-harinya pun sangat sulit. Sampai akhirnya karena saking berbaktinya, dia tidak mau orang tuanya sedih. Dia akhirnya upah mengembalakan domba, dia belikan bayi domba. Dia belikan bayi domba, dia bikinkan rumah domba di sebuah bukit. Tiap hari dia gendong dombanya dari bukit ke rumahnya menuju lagi ke bukit. Sampai berlangsung 8 bulan. Sampai sampai akhirnya dombanya pun membesar, makin besar, dan otot Uwais pun makin kekar karena terbiasa tiap hari menggendong domba. Sampai akhirnya tibalah waktu haji. Uwais berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, ayo kita laksanakan haji ke Mekah." Ibunya sangat gembira. Dia gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah tanpa lelah, tanpa mengeluh, tanpa berpikir yang lain, karena saking tulus dan berbaktinya kepada ibunya. Sampai akhirnya tibalah di Mekah. Dia laksanakan tawaf, ibunya pun menangis. Di situ Uwais berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku." Sambil menangis, ibunya pun berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau mendoakan ibu? Kenapa engkau tidak mendoakan dirimu sendiri? Wahai ibu, kalau ibu sudah diampuni, saya akan meminta ridho ibu untuk memasukkan saya ke surga." Begitulah iman, kemuliaan, dan ketulusan Uwais dalam berbakti kepada orang tuanya. Sampai akhirnya Allah membalas semuanya dengan menyembuhkan penyakit korengnya dan menyisakan sedikit di telapak tangannya. Kenapa disisakan? Karena ini sebagai tanda bahwa beliau adalah penghuni langit. Rasulullah pun bersabda kepada Umar dan Ali, "Kelak Umar dan Ali, di masa kamu akan ada seorang pemuda namanya Uwais. Dia punya tanda di telapak tangannya. Temuilah dia dan mintalah doa kepada beliau, karena doanya pasti dikabul Allah." Khalifah Umar maupun Khalifah Ali tiap tahun dia mencari yang namanya Uwais. Sampai akhirnya dia di tahun berikutnya dia bertanya kepada Khalifah, "Adakah yang bernama Uwais?" Dia menjawab, "Ada. Uwais adalah seorang pengembala domba." Sampai akhirnya, "Bawa Uwais ke hadapan saya," kata Umar. Umar pun bertemu dengan Uwais sambil berkata, "Benarkah kau Uwais?" Dia berkata, "Bukan, saya Abdullah." Umar dan Ali pun tersenyum, "Sama, saya juga Abdullah, hamba Allah. Tapi saya mau bertanya kepadamu, benarkah engkau Uwais Al-Qarni yang Rasul ceritakan?" "Ya, betul." "Ada apa?" Rasul pernah bersabda, "Saya harus minta doa kepada Uwais Al-Qarni, minta doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni." Uwais pun tidak mau. "Harusnya hamba yang meminta doa kepada engkau ya Khalifah." Karena Umar dan Ali memaksa, akhirnya Uwais pun berdoa dan beristighfar buat Umar dan Sayyidina Ali. Sampai akhirnya Khalifah Sayyidina Ali pun dan Khalifah Umar memberikan sedekah yang cukup besar kepada Uwais, namun dia menolak.
Saya tidak butuh itu. Cukuplah hanya Engkau yang mengetahui hamba, dan janganlah orang lain yang mengetahui hamba. Begitulah ketulusan dan ketawaduan seorang Uwais. Dia mendapatkan kemuliaan karena apa? Karena berbakti kepada orang tuanya. Terus setelah itu Uwais pun meninggal. Ketika meninggal banyak orang yang melayat, dan orang-orang itu sangat asing sekali. Mau dikafani sudah ada yang mau mengkafan, mau dimandikan sudah banyak orang yang mau memandikan, mau mengkubur sudah banyak orang yang mau mengubur. Itulah keistimewaan Uwais al-Qarni. Penduduk Yaman pun gempar. Siapa sosok Uwais al-Qarni? Sampai banyak sekali orang asing yang datang ke sini untuk mensolatkan, mengkafan, dan menguburkan. Sampai akhirnya berita tentang Uwais al-Qarni pun menjadi heboh di Yaman. Sampai akhirnya Khalifah Umar dan Ali pun bercerita bahwa Uwais al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Dia mendapat kemuliaan seperti itu karena berbakti kepada orang tua, tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berkata tidak. Nah, cerita di atas merupakan gambaran motivasi buat kita. Ternyata Allah, kemuliaan Allah ada di kemuliaan orang tua kita. Bahagiakanlah orang tua kita, bahagiakanlah kedua orang tua kita. Jangan pernah menghardik orang tua kita, karena termasuk dosa yang sangat besar. Mudah-mudahan cerita di atas menjadi motivasi, menjadi keinginan untuk kita selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Lakukanlah dari sekarang. Jangan menunggu orang tua kita sudah tidak ada. Lakukanlah dari sekarang. Hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu, cium orang tuamu, dan bahagiakanlah orang tuamu dengan apa? Dengan menjadi anak yang soleh dan solehah, dengan menjadi anak yang bermanfaat, dan dengan menjadi anak kebanggaan. Insya Allah Bapak yakin anak-anakku sekalian sudah mempraktekannya. Anak-anakku sekalian di sini anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi hikmah, menjadi motivasi, dan menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak ada sedikit yang tidak berkenan, tapi itulah yang Bapak sampaikan, semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.